Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga di sore hari ini kita dapat melaksanakan pengajian di tempat yang mulia ini. Hari ini tema kita tentang orang-orang yang sabar. Orang sabar yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita diberikan suatu ujian, tantangan, rintangan menghadapi semua ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ujian yang sangat berat diberikan oleh Allah. Tapi satu kuncinya ialah membutuhkan suatu kesabaran. Sabar inilah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus diberikan ujian? Bagaimana konteksnya dalam Islam? Bagaimana kita harus menghadapi semua ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ujian ini enggak pernah berhenti diberikan kepada kita. Kalau kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat kecil ujian yang kita diberikan oleh Allah ketimbang Rasulullah. Rasulullah ini ujian, tantangan, gemblekan, fitnaan, dan semua lengkap yang diberikan ujian kepada beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur 2 tahun itu sudah ditinggal oleh bapak. Umur 6 tahun ditinggal oleh ibu. Lalu kemudian umur 9 tahun dia berdagang ke Sam, atau tidak istilahnya Suriah. Begitu beratnya yang sangat diderita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau mengalami ujian itu. Tidak ada suatu yang dilakukan selain kebutuhan ialah kesabaran. Karena beliau itu menghadapi semua tantangan, fitnaan, ocehan, gemblengan, bermacam-macam. Begitu sabarnya beliau. Satu saat beliau pulang dari sholat, ada salah satu Yahudi, setiap Rasulullah lewat selalu diludahi. 3 kali beliau diludahi. Lalu kemudian yang terakhir beliau lewat, kok enggak ada yang ludahi. Tapi begitu dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mencari orang yang sering meludahi itu.
Lalu kemudian begitu dia mengetahui bahwa dia sakit, dia balik ke rumahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengambil suatu makanan untuk memberikan kepada Yahudi itu. Lalu kemudian Rasulullah menemui Yahudi itu. Lalu kemudian Yahudi bertanya, siapa engkau? Kata Rasulullah, saya adalah Muhammad. Oh, kamu Muhammad? Iya. Apa yang kau harus bawa? Ini makanan. Ya Rasulullah, dia bilang, saya begitu sering meludahi. 3 kali saya ludahi. Beliau tersenyum. Lalu kemudian beliau mengatakan bahwa tidak jadi masalah, saya akan datang ke sini memberikan satu makanan. Lalu kemudian Yahudi ini berpikir, langsung dia mengucapkan syahadat di depan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yahudi ini masuk Islam cuma karena akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita mau lihat, karena Rasulullah itu banyak orang bisa memberikan contoh, tapi sulit menjadi contoh. Ini Rasulullah. Rasulullah itu jelas-jelas. Coba kalau model kita, Jayang keempat diludahin 3 kali. Sekali aja orang ludahin kita, ya mungkin kita balas saja, mungkin dengan kejelekan lain. Lebih jahat mungkin kita balas. Tapi Rasulullah tidak. Makanya saya katakan tadi, begitu tingginya nilai-nilai akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu dia sabar menghadapi semua itu. Coba kalau kita lihat akhlaknya beliau. Lalu kemudian Allah juga berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, bukankah aku Tuhan kalian? Roh manusia menjawab, iya, kamu telah menyiksa. Ini kalau kita melihat suatu perjalanan, bahwa perjanjian adalah suatu amanat dari Allah yang dibebankan kepada manusia. Ini. Lalu kemudian kita diberikan, terutama kita ini sebagai umat Islam, kita yang telah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita mau lihat begitu hati beliau ini tidak pernah dikotori. Karena akhlaknya beliau yang sangat mulia. Yang saya katakan tadi, beliau itu menghadapi semua ujian-ujian yang sangat berat. Tantangan yang begitu sangat berat. Coba kita lihat dia. Umur 9 tahun dia sudah berdagang. Keluar. Kalau kita lihat perjalanan beliau, kalau kita ini sebagai umat Rasulullah, kecil yang kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kenapa kita tidak melakukan dengan suatu kesabaran? Ya. Kesabaran inilah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian bagi kita yang mengucapkan, berarti kita menyerahkan sekaligus menyadari bahwa manusia diturunkan di dunia ini adalah perlu untuk diuji semata-mata. Lalu kemudian Allah juga berfirman, kamu sekalian pasti aku
Kami uji dengan rasa takut, kelaparan dan kekurangan harta, kematian dan kekurangan makanan, dan sampai kabar gembira kepada orang-orang yang mau bersabar. Ini kita tingkat kelas kita itu yang diberikan satu kesabaran. Karena kalau kita melampaui dengan hati kesabaran yang kita hadapi semua itu dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita ini lebih tenang. Jangan kita gelisah. Kalau kita gelisah menghadapi semua masalah itu, lalu kemudian kita tidak kembalikan kepada Allah, akhirnya kita tersiksa diri sendiri. Tapi kalau permasalahan ini semua kita tumpukan, kita berikan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah memberikan semua, insya Allah pasti itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu besarnya nilai-nilai kesabaran yang diberikan kita kepada Allah. Coba. Kemudian demikian bahwa semua yang diberikan satu ujian kepada kita sebagai hamba Allah, kita melakukan dengan menilai dengan iman-iman kita, bahwa bagaimana kita tanamkan agar supaya kita diberikan satu kekuatan, lalu kemudian kita minta pertolongan kepada Allah. Karena semuanya ujian itu, kalau kita kembalikan kepada Allah dengan ujian yang diberikan itu, lalu kemudian kita melakukan ibadah, kita bermunajat kepada Allah, ya Rabb, berikanlah kami kelonggaran, jauhkanlah kami musibah-musibah atau tidak ujian-ujian yang mau diberikan kepada kami. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga hati kita itu jadi tenang. Kan kita butuhkan suatu kesabaran. Kesabaran ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada lagi duanya yang namanya dikatakan sabar. Apapun bentuknya, nilai-nilai iman itu ialah yang paling di atas adalah salah satu kesabaran yang kita harus memiliki. Ini kalau kita mau melihat. Karena alhamdulillah sebagai umat Islam kita sangat berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujian yang dijatuhkan kepada kita, semua yang telah diberikan oleh Allah, dan dengan tata cara bagaimana kita harus menghadapi sebuah ujian itu agar kita bisa lulus daripada ujian itu, ya. Karena kenapa? Ujian yang kita hadapi itu yaitu kita kembalikan dengan kesabaran. Ini yang kita harus melihat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar itu ada 3. 1, sabar terhadap bencana-bencana. Ada kalanya kita sering melakukan atau tidak kita diserang salah satu penyakit, ya. Maka itu di samping itu kita berusaha untuk berobat, kita harus juga selalu ingat bahwa apa yang sedang kita derita adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dengan demikian bahwa insya Allah kita akan bisa bersabar dan tidak mudah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tiada seorang muslim menderita kelalaian ataupun penyakit ataupun kerusakan, bahkan gangguan berupa dari, melainkan semua kejadian yang akan merupakan penembus dosa yang kita lakukan itu. Betapa besar karunia Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang mukmin, kepada orang muslim, sehingga setiap penderitaan yang bisa Allah bersedia menjadikan sebagai penembus dosa, ya kan? Asal kita sambut dengan iman dan sabar. Ini yang kita perlukan.
Itu kita punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sandaran apa lagi yang kita pakai kalau tidak sandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya ujian, betapa besarnya satu musibah yang kita alami itu, semua kita akan kembalikan kepada Allah. Disitulah kita harus melihat. Allah melihat hambanya, bahwa inilah hambaku yang sangat selalu bersabar. Makanya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita orang-orang pandai bersabar dan pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita lihat. Karena kalau kita melihat besarnya tantangan itu, juga apabila kita diuji kesusahan ataupun suatu kematian, seorang merupakan peringatan bagi yang hidup. Karena yang mati itu pasti diberikan peringatan bagi yang hidup. Yang hidup ini melihat orang yang mati. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ya. Karena seorang merupakan peringatan bagi yang hidup. Itu tadi yang diberikan, peringatan kepada bagi yang hidup. Kita tinggal tahu kapan kita akan menyusulnya. Apakah kita mempunyai kesadaran seperti itu, maka penyesalan dan kesedihan karena kematian akan berubah menjadi ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada pembalasan seorang hambaku yang beriman yang telah aku ambil kekasihnya, kemudian dia mengharapkan keridhoanku, melainkan pembalasan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini yang kita harus cermati ya. Yang dimaksud kekasih di dalam hadis ini yaitu siapa saja yang menjadi kesayangan kita, baik anak, istri, maupun ayah, ibu, ataupun saudara-saudara dan keluarga. Karena itu mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu besar tantangan, ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga disinilah kita bisa melihat semua gambaran-gambaran yang kita lakukan. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita harus melakukan? Mari kita melihat suatu masalah yang kita hadapi ini. Ya. Pada akhir-akhir ini, yaitu kita hidup di zaman kemajuan, ternyata banyak di sana dan di sini manusia yang berkeluh kesah karena keterbatasan tenaga kerja, padahal pemerintah sudah berusaha maksimal mungkin membuka berbagai lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran. Kita juga melihat bahwa begitu besarnya lapangan kerja diberikan kita oleh pemerintah kita, ya, karena memang situasi dan kondisi memang sudah terbatas yang kita harus melakukan. Berapa tahun kita menghadapi suatu masalah, terutama ialah penyakit yang kita hadapi hampir 2 tahun lebih, yaitu penyakit COVID. Hampir seluruh di pelosok dunia, dari pekerjaan yang dari 100% menjadi 20%. Coba itu pengaruhnya sangat besar. Dan kita memang nggak bisa kerja pada waktu itu. Bayangkan bekerja, Pak. Berkumpul saja nggak bisa pada waktu itu. Tetapi ini salah satu juga ujian yang diberikan oleh Allah. Bagaimana hambaku bisa bersabar menghadapi semua ujian ini? Inilah kita harus menghadapi tantangan yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa putus asa yang saya katakan tadi dari rahmatnya Allah.
Semua kita akan kembalikan. Di balik musibah pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Semua itu kita akan menghadapi semua itu. Tetapi membutuhkan suatu kesabaran. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak usah terlalu gelisah menghadapi semua itu. Karena tidak ada tempat kita mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan. Lalu kemudian kalau kita melihat ucapan Syekh Abdul Qadir, orang yang fakir, yang sabar lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Dan fakir bersyukur lebih utama dari keduanya. Ini kalau kita melihat gambar yang fakir. Dan fakir yang sabar lebih bersyukur lebih utama dari semuanya. Karena fakir miskin yang semacam inilah yang selalu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya berdiri di muka pintu surga, maka pada umumnya yang masuk surga orang-orang fakir miskin, sedang orang-orang kaya masih tertahan oleh perhitungan dengan kekayaan. Ya, riwayatkan At-Tabrani juga mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang terkena musibah dalam harta ataupun badannya, maka rahasiakanlah dan tidak berkeluh kesah kepada orang lain. Sudah seharusnya Allah mempunyainya. Kita kemudian diberikan satu pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu marilah kita mendapatkan segala macam musibah, ya, bahaya, ujian, kekafiran, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikarunia kebesaran dan ampunan dan kederajatan kelak di akhirat nanti. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sabar yang kedua yaitu sabar berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ternyata bahwa melakukan ketaatan, memang ternyata bahwa melakukan ketaatan sangat berat sekali. Karena dalam tubuh manusia terdapat satu makhluk yang tidak suka kebaikan, yakni bahwa nafsu. Maka kita harus berusaha sekuat mungkin untuk mengalahkan nafsu itu agar kita dapat istiqomah dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kalau kita melihat lagi satu gambaran, Allah juga berfirman, dan segala apa yang kamu usahakan untuk dirimu dan kebaikan, tentu kamu akan mendapatkan di sisi Allah, yaitu yang baik dan yang besar pahalanya. Ini kalau kita mau melihat bahwa betapa besarnya nilai-nilai iman kita kepada Allah. Karena bagaimanapun juga semakin tinggi status nilai keimanan kita kepada Allah, semakin tinggi juga adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersabar untuk taat, maka Allah akan mencatat baginya emas sampai dengan 600 derajat, di antara 2 derajat masing-masing seperti antara bumi dan di atas sampai penghabisan bumi yang ketujuh. Betapa tingginya nilai-nilai yang diberikan oleh Allah kepada kita. Makanya bersyukur ini sangat tinggi. Bagaimana kita harus memprioritaskan nilai-nilai kesabaran kita agar kita selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, yaitu sabar menjauhi segala perbuatan maksiat. Ini kita lihat ya.
Karena kemaksiatan, kedurhakaan, dan segala kerusakan semua itu adalah perbuatan-perbuatan setan yang bersarang pada nafsu manusia. Ini, coba lihat itu. Karena nafsu ini sangat berbahaya, Pak. Bisa mempengaruhi semua jiwa-jiwa kita, nilai-nilai iman kita. Kalau kita menuruti semua nafsu kita, itu akan bisa mencelakakan diri kita sendiri. Ini kalau kita melihat gambaran. Bahwa maka dari itu kita perlu berhati-hati, pandai untuk mengendalikan hawa nafsu, karena Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ujibatin naru bi syahwati, wajibatil jannati bil maqaritihi." Neraka tertutup dengan berbagai syahwat, hawa nafsu, segala surga tertutup dengan kesukaran dan kebenaran dan keberatan. Lalu banyak, Pak. Coba dibelikan kita itu gambaran-gambaran betapa besarnya. Makanya yang saya katakan tadi, karena kesabaran ini dengan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi daya kekuatan kita. Ya. Kita kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari hadis tersebut tadi menunjukkan bahwa surga dan neraka tergantung dari pengendalian hawa nafsu kita, tergantung dari kita. Ya. Kalau kita bisa menahan nafsu kita, ya, lalu kemudian kita jauhkan semua nafsu-nafsu yang mau merusak jiwa kita. Lalu kemudian begitu datang nafsu, begitu datang juga iblis selalu mendorong-dorong kita agar supaya kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau begitu datang iblis mengganggu kita, lalu kita mengambil air wudhu. Bayangkan, Pak, mau datang saja di perasaan kita, dia sudah kaget. Mungkin dia kaget memikirkan kita ini, untuk melepaskan ini satu ujian ini, atau tidak kita berikan kemewahan ini supaya dia melakukan maksiat. Taunya kunci untuk menutupi iblis, kita langsung mengambil air wudhu. Kalau kita sudah mengambil air wudhu, langsung kita melaksanakan ibadah kita, sholat. Karena setiap kita melaksanakan suatu kebaikan, melaksanakan suatu ibadah, iblis itu sibuk. Kanan kiri, sebelah kanan, muka kiri. Tunggu sebentar, sedikit lagi, ada saja macam-macam kita diberikan. Itu hebatnya iblis itu. Makanya jangan heran, begitu dia diusir dari surga, cuma satu permintaannya kepada Allah. Saya harus menguji hamba-hambamu, kata Allah, silakan. Makanya kita banyak diberikan. Iblis itu luar biasa. Diusir dari surga. Karena kenapa? Dia tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Setan dari api. Kan perbedaan yang sangat jauh. Makanya dia tidak tunduk kepada Nabi Adam. Diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Tetapi yang saya katakan tadi, dia siap memberikan ujian kita kepada hamba. Kata Allah, silakan kamu uji hamba. Ini yang kita harus melihat. Kita mengoreksi diri kita. Bagaimana kita harus menjauhkan semua yang bisa merusak nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan. Yang kemudian, karena semakin yang saya katakan tadi, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak tantangan dan ujian yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita melihat, jangan sampai juga kita sering merendahkan orang, sering dianggap itu orang remeh, sering dianggap itu orang salah.
kita nggak boleh melakukan hal itu. Kalau ada yang salah seseorang, atau salah ucap, atau salah apa, kita mendingan diam daripada kita memberikan jawaban. Bagus kalau benar, kalau jadi fitnah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang perlu kita kuatkan, nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian marilah kita selalu perbanyak istiqomah. Ya, keutamaan istiqomah, kita bertawakal, kita melakukan diri rendah hati tawadu kepada siapa saja. Ya, itulah yang peranan-peranan yang kita harus memiliki. Karena yang saya katakan tadi, bagaimana kita untuk meningkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang manusia ini, itu yang saya katakan tadi, bahwa hawa nafsu yang sangat berbahaya bisa mencelakakan kita. Karena begitu nafsu datang, ya datang juga yang namanya setan jin itu, ya sudah, itu gabung itu. Ya, 11-12 mereka itu. Karena nafsu ini kalau kita menuruti hawa nafsu kita yang memang jalannya tidak baik, dan itu bisa merusak nilai-nilai akhlak kita jauh itu. Makanya nafsu kita harus menjaga, selalu kita perbanyak bermunajat, perbanyak istighfar, perbanyak bersikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa, insya Allah, mudah-mudahan yang kita melakukan ini, kita bisa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sifat-sifat kesabaran ini sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satulah tantangan yang perlu kita harus menghadapi. Begitu banyak cobaan-cobaan, ujian-ujian, musibah. Tapi kalau kita mengendalikan diri, lalu kemudian kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa dilihat bahwa salah satu kita membutuhkan suatu kesabaran yang kita hadapi sekarang ini. Mudah-mudahan jangan sampai kita terbuai, jangan sampai kita terlena, karena semakin tinggi nilai ibadah kita, semakin tinggi pula ujian itu. Makanya kita pertahankan dengan kesabaran, dengan hawa nafsu kita. Ya, mudah-mudahan pengajian bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah penyampaian saya. Usikum wa nabi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.